Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang rasanya enak dan tampilannya cantik banget. Ini itu bukan donat, tapi ini apem tape yang rasanya enak banget. Teksturnya juga sangat lembut, empuk dan legit. Dibuat dalam bentuk yang berbeda supaya bisa menarik daya jual dan laris manis di pasaran. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan tape singkong. Saya gunakan sebanyak 150 gram, gunakan tape yang masih fresh dan segar serta rasanya manis. Lalu, kita siapkan blender, boleh juga menggunakan chopper. Kita masukkan tape yang udah kita buang sumbu tengahnya ke dalam chopper. Tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Selanjutnya saya menambahkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu tambahkan juga gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung, cukup cembung aja. Tambahkan juga santan sebanyak 300 ml. Dan untuk santannya ini boleh gunakan segar ataupun tidak. Tambahkan sedikit garam, lalu akan saya tutup dan akan saya haluskan sampai semuanya halus dan tercampur rata. Kalau semua bahannya udah halus dan tercampur rata semua, selanjutnya chopper ataupun blendernya boleh kita matikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat kalau hasil dari blendnya sangat halus dan teksturnya juga sangat kental ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam wadah bersih, pastikan wadahnya kering dan tidak basah ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan ragi instan sebanyak setengah sendok makan. Untuk raginya gunakan ragi yang masih baru serta masih aktif dan tidak disimpan di dalam lemari pendingin. Gunakan ragi dalam keadaan suhu ruang ya teman-teman. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan raginya larut. Saya menggunakan ragi instan merek Vermipan. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata semua, serta raginya udah larut, selanjutnya adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan kurang lebih selama 1 jam sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Saya tutup menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih ya teman-teman. Setelah saya diamkan adonan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Lalu kita buka plastik wrapnya. Nah teman-teman bisa lihat kalau ada gelembung serta adonannya sudah mengembang. Selanjutnya kita aduk dengan whisker supaya adonannya menyusut dan gelembung-gelembungnya pecah serta semua bahan tercampur rata ya teman-teman. Dan kalau udah rata, selanjutnya saya siapkan wadah bersih. Kita ambil sedikit dari adonannya ya teman-teman. Nah kalau udah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita biarkan original dan tanpa diberi pewarna makanan apapun ya teman-teman. Dan untuk adonan yang paling banyak, saya masukkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 10 gram. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan tidak ada bahan yang menggumpal ya teman-teman. Kalau udah, masing-masing adonan kita masukkan ke dalam piping bag supaya mudah memasukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya bebas sesuai selera ya teman-teman. Saya menggunakan cetakan yang berbentuk donat. Dan cetakan ini harus banget diolesi minyak sayur supaya tidak lengket. Pertama, saya masukkan adonan coklat terlebih dahulu. Ini tidak perlu sampai penuh ya teman-teman. Karena ketika dikukus kuenya akan mengembang. Ini kita isi semua ke dalam cetakan. Dan kalau udah semua kita isi adonan coklat ke dalam cetakan, selanjutnya kita buat motif.
Dan untuk motifnya ini sesuai selera ya teman-teman. Kalau saya buat bentuk bulat-bulat ataupun totol-totol ya teman-teman. Untuk motifnya ini sesuai kreasi sendiri ya teman-teman, bebas dalam bentuk apapun, yang penting hasilnya cantik. Pada tahap pengisian adonan ke dalam cetakan, boleh kita siapkan kukusan terlebih dahulu dan kita panaskan. Supaya kalau udah kita selesai isi adonan ke dalam cetakan, air kukusannya sudah panas dan kita langsung dikukus kuenya tanpa menunggu terlalu lama ya teman-teman. Kalau adonan putihnya ini udah selesai kita buat motifnya ke dalam adonan coklatnya, selanjutnya pada bagian putihnya ini akan saya timpa dengan sedikit adonan coklat supaya ada variasi sedikit ya teman-teman dan cantik. Nah, kalau teman-teman di rumah pengen ikut cara buat ini juga boleh ya teman-teman. Kuenya udah selesai kita buat motifnya dan udah diisi semua ke dalam cetakan juga. Langsung aja kita kukus ya teman-teman. Pastikan jika menggunakan kukusan airnya sudah panas dan mendidih. Langsung aja kita kukus kuenya. Ini saya kukus menggunakan api sedang cenderung kecil. Saya kukus selama 20 menit sampai matang. Setelah 20 menit, kue apem tapenya sudah matang. Kita buka tutup kukusannya dan teman-teman bisa lihat kalau kuenya ini mengembang semua ya teman-teman, terlihat menul-menul serta motifnya juga tidak tenggelam. Dan kalau udah dikeluarkan semua dari kukusan, kita lanjut mengukus sisa adonan sampai adonannya benar-benar habis ya teman-teman. Pastikan jika mengeluarkan kuenya dalam keadaan masih panas supaya tidak lengket. Cara keluarnya ini cukup mudah ya teman-teman. Cukup kita tekan-tekan pada bagian pinggir cetakannya, ini kita putar-putar dan sedikit ditarik. Seriusan ini hasilnya mulus dan tidak lengket ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat kalau kuenya ini sangat cantik, mengembang dan menul-menul semua. Dari satu resep saya dapat sebanyak 12 buah apem tape yang berbentuk donat. Kuenya juga cantik banget ya teman-teman. Nah, ini kuenya udah saya keluarkan semua dari cetakan. Hasilnya sangat cantik dan sangat memuaskan. Selain tampilannya juga cantik, teksturnya juga sangat lembut, empuk, seperti squishy ya teman-teman. Kalau kita tekan kembali ke bentuk semula. Bentuk donatnya juga cantik, mulus, dan tidak lengket pada cetakan. Seriusan ini aroma coklatnya juga wangi banget. Dan untuk teksturnya ini sangat lembut ya teman-teman. Bisa dilihat ketika saya belah kuenya. Dan untuk rasanya sendiri, saya jamin ini enak banget. Manisnya pas, gurih, legit, apalagi dimakan dengan kelapa kukus. Makin enak dan makin mantap. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah. Buatnya juga mudah dan anti gagal. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.